innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, jazaohum jannatin adnin tajri min tahtiha. Surat apa itu? Ada di surat Al-Baqarah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka mau melakukan amal soleh. Salat selalu dikerjakan, ya Bu ya. Juga adik-adik ini, ya, salat jangan ditinggalkan. Wah, saya kan belum balik. Nggak apa-apa, belum balik juga mengerjakan sholat, supaya nanti kalau sudah balik disiplin mengerjakan sholat seperti itu. Ya, kemudian wa'amilus sholihat juga, kita berpuasa besok di bulan suci Ramadan. Ini jangan sampai ada ibu-ibu yang nggak puasa ya, kecuali pas berhalangan. Ya, kalau berhalangan bolehlah nggak puasa, tapi makannya jangan di depan anak-anak, Bu. Ya kan, mentang-mentang lagi gak puasa makan di depan anak-anak, nanti anak-anak jadi gila katanya tuh. Ya kan, pengen jadinya anak ibu gak puasa, masa saya suruh puasa? Ya, makanya ngumpet-ngumpet Bu ya, kalau lagi gak puasa. Ya, di kalau tempat tidur Bu makanya. Gak kelihatan maksudnya. Ya, ngumpet gitu Bu ya. Ya, jangan sampai kelihatan anak-anak kita yang sedang berpuasa. Sebab kita sebagai orang tua ini harus bisa memberikan contoh yang baik. Kalau kita memberikan contoh yang baik, insya Allah anak-anak kita baik. Kalau kita memberikan contoh rajin sholat, insya Allah anak-anak kita rajin sholat. Kalau kita memberikan contoh kita rajin ngaji di rumah, baca Al-Quran, anak kita juga rajin ngaji baca Al-Quran. Jangan anak kita suruh ngaji, kita nonton TV. Ini nggak memberikan contoh yang baik. Berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Di samping kita mendoakan mereka supaya menjadi anak-anak yang soleh, yang pintar, yang cerdas, yang bisa memberikan kebahagiaan orang tuanya, juga bermanfaat bagi agama dan negara. Itulah doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah untuk anak-anak kita. Jadi ibu sekalian, iman ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Seperti itu. Nah, iman ini harus kita jaga, Bu. Ya, iman ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Iman itu ibarat pohon buah. Kalau tidak dijaga, tidak dirawat, pohon itu layu, mati. Ya kan? Bahkan kalaupun tumbuhnya tidak berbuah. Ya kan? Seperti itu. Nanti jadi sarang ulat bulu. Ya kan? Atau sekarang apa? Tomcat. Iya ya? Tomcat. Apa? Seperti itu. Ya. Jadi iman itu ibarat pohon. Dia harus disiram, harus dirawat, dipupuk, supaya pohon itu tumbuh besar. Kalau pohonnya besar, nanti kalau seandainya dijual, itu batangnya saja sudah mahal. Ya kan? Apalagi kemudian pohon itu berbuah, pohon itu durian lagi, durian montong lagi, ya kan? Kan satu buahnya, satu butirnya itu harganya bisa mahal banget, Bu ya. Begitulah iman kita, kalau kita pupuk, kita siram, dia akan tumbuh besar, kemudian berbuah. Buahnya bisa menghasilkan uang yang banyak atau pahala yang besar di sisi Allah. Maka kalau kita buka mulut kita setiap hari kita siramin air, ya, karena iman ada di dalam supaya tumbuh. Atau kita ya makan pupuk kandang. Wah, bukan begitu Bu cara memupuk iman, bukan begitu cara menyiram iman. Caranya gimana, Bu? Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi sholat jangan ditinggalkan, ya Bu ya. Sebagaimana kita selalu nonton Sulam, tukang bubur naik haji. Ya. Nah, kalau kita nonton tukang bubur naik haji setiap malam, ya ngaji pun jangan dilupakan setiap malam juga, Bu. Ya, karena ya sekarang kan banyak orang punya HP, Bu ya. Pakai apa?
headset, ya ngomong sendiri ya, orang stres itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak ingin menjadi orang yang stres. Bagaimana supaya kita tidak stres? Yaitu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga mau mengerjakan sholat, ya, baik sholat fardunya maupun sholat sunnahnya. Sholat duha misalnya Bu ya, 2 rakaat saja kita bisa lakukan, itu subhanallah, ya, pahalanya besar, rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tengah malam kita bisa bangun untuk tahajud Bu ya. Jangan banyak-banyak dulu lah Bu tahajudnya, 3 rakaat, ya kan, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat witir. Setelah itu kita berdoa. Mau tidur lagi sambil ngorok silakan, ya Bu ya. Seperti itu. Yang penting kita sudah bangun mengerjakan salat di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita rajin ibadah Bu, jiwa kita ini akan tenang, jiwa kita akan tentram, jiwa kita akan damai. Sekalipun uang kita sedikit, ya kan, cuma ada 5 juta di sana. 5 juta banyak Bu ya. Tapi 5 juta 10 tahun loh Bu. 5 juta 10 tahun dikit banget jadinya Bu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita rajin ibadah, jiwa kita ini akan tenang, jiwa kita akan tentram, jiwa kita akan damai. Kalau orang sekarang bilang anak muda enggak galau ya. Sekarang ini anak muda remaja banyak yang sedang galau Bu ya. Seperti itu. Nggak ada galau karena mereka kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak kita ini kita bimbing Bu, supaya mereka rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin mengerjakan sholat ya, ya. Jangan ditinggalkan sholat 5 waktu. Setelah sholat juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah untuk orang tua kita. Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama Mungkin sebelum kita santunan dibagi-bagi sambilannya kita ada pemberitahuan, ada pengumuman beberapa. Yang pertama terkait dengan kehadiran. Bulan ini kita sudah mencoret 1 anak karena memang kehadirannya bisa dibilang sangat bermasalah. Ini ya, sangat kurang gitu. Dan sudah diperingatkan berkali-kali juga nggak ada perubahan. Akhirnya ya sudah kita putuskan untuk mencoret namanya. Itu yang gede sih, yang besar, hanya yang besar, 1 orang kita coret namanya. Dan itu makanya kita sampaikan bahwa kita memang di sini akan tegas terkait dengan kehadiran anak-anak gitu ya. Karena kita kan sudah sebelum-sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ketika kita memberikan santunan, maka anak-anaknya seharusnya sudah mengikuti pembinaan gitu, harus mengikuti pembinaan yang kita laksanakan setiap minggu sore gitu. Dan itu sudah kita sampaikan di awal gitu. Makanya ketika kita evaluasi, maka kita harus memberikan peringatan, memberikan semacam teguran gitu ya. Karena ini terkait dengan donatur yang mendonasikan dananya kepada anak-anak gitu. Makanya kita sekali lagi menyampaikan, mohon diperhatikan kehadiran anak-anaknya. Kayak Sabta misalnya 3 kali nggak masuk, Inwar sebulan ini nggak masuk kan. Nah, kalau kita ada katanya, makanya nanti ketika surat sudah keluar, sudah diterima, maka ya mohon maaf itu tidak bisa. Kalau sudah diputus dijabat ya kayaknya untuk menerima lagi kita masih mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Makanya ini terkait dengan kepercayaan donaturnya Ibu ya. Bukan kitanya mau kerja mau apa ya, tapi memang ini kan
yang kita sampaikan ke donatur bahwa kita punya anak asuh, punya binaan gitu ya. Terus kita butuh dana untuk menyantuni mereka, tapi bukan cuma menyantuni, tapi kita juga membina mereka gitu. Makanya donatur kita itu tertarik dengan itu gitu. Makanya ketika kita tidak bisa menjaga amanah dari donatur bahwa biar anaknya itu dibina juga gitu ya, anak yang dikasih donasinya itu juga dibina. Makanya kita harus punya aturan yang tegas gitu. Ini aturan yang memang ketika anaknya bermasalah keadilannya, ya sudah, kita catat saja gitu ya. Itu yang pertama. Tegang semua kayaknya. Dan tegang sebenarnya sih di normal biasakan ya, insya Allah kalau kita memang punya keinginan untuk membina anak-anak kita, salah satunya kita bawa kemari, insya Allah akan tenang gitu. Bawa kemari juga ringan-ringan aja gitu. Bawa kemari, bawa anak-anaknya kemari juga mudah aja gitu jalannya, langkahnya gitu. Itu terkait dengan kepercayaan donatur yang sudah mendonasikan harta mereka gitu kepada anak-anak. Kalau kita kan cuma pengelolanya, kita nggak ngambil untung gimana. Kita cuma mengelola, nanti berbagai macam kegiatan kita ambil dari dana-dana yang dikasih sama donatur gitu. Makanya terkait dengan pembinaan ini kan memang yang kita jual ya, maksudnya yang kita promosikan kepada donatur kita. Makanya harus diperhatikan. Yang kemarin bolong-bolong kalau bisa mulai diperbaiki gitu. Lalu yang selanjutnya ini ada pengumuman bahwa insya Allah tanggal 1 Juli bulan depan itu kita ada kegiatan sunatan masal. Barangkali di sini ibu anaknya ada yang belum disunat? Udah semua. Atau ada tetangganya atau sepupu keponakannya? Karena kita dapat jatahnya 25 anak. Nah, yang baru daftar 4 orang, berarti masih ada 21 orang itu kosong. Kita juga ngasih kesempatan buat di orang-orang luar ya. Maksudnya ke teman-teman juga, bukan cuma disampaikan ke ibu aja. Makanya nanti siapa yang cepat itu yang kita daftar ya. Gitu. Kalau ada yang tetangganya, keponakannya, atau cucunya atau abahnya gitu lah, pokoknya yang belum sunat terus berminat untuk sunatan masal, insya Allah selain sunatan masal juga kemarin di pembahasan itu memang ada yang dibawa, entah baju koko, sarung dan yang lainnya gitu. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ada yang mau daftarin itunya anak itu di kesini aja atau SMS nggak apa-apa. SMS ke nomor saya. Gitu ya ibu ya. Untuk ininya, untuk pengumumannya, pemberitahuannya. Dan sekarang mungkin kita